Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang Kitabus Shiyam, kitab yang menjelaskan tentang puasa, dari matan Al-Ghaya wat Takrib yang ditulis oleh Abi Suja dan disarai oleh Dr. Mustafa Dib Al-Bigha dalam kitab At-Tadhib. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang syaraitu wujubis shiyam. Salah satu asya: al-islamu wal bulughu wal aklu wal qudratu ala shaumi. Sebelum menjelaskan tentang syarat wajibnya puasa, saya akan menjelaskan tentang pengertian puasa. Puasa menurut bahasa artinya al-imsak, yaitu menahan. Sedangkan menurut istilah, yaitu menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari mulai fajar sampai ghurubis syamsi, sampai dengan tenggelamnya matahari atau maghrib. Syarat wajibnya puasa ada 3 hal. Yang pertama yaitu Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, kemudian wal qudratu ala shaum, jadi mampu untuk melakukan puasa. Selanjutnya wa faraidus shaumi arba'atu asya. Fardunya puasa ada 4 hal. Yang pertama an-niyatu, niat. Nah, niat ini ada 2 hal, niat ketika puasa wajib, yang kedua puasa sunnah. Kalau puasa wajib, maka disyaratkan niatnya yaitu pada malam hari. Niatnya pada malam hari. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Daruqutni, Rasulullah bersabda, "Malam yubayyitis siyama qoblal fajri fala siyamalah." Barang siapa yang berpuasa tidak niat pada malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Kemudian, kalau puasanya itu puasa sunnah, maka boleh niat puasanya di pagi hari sampai sebelum qobla zawalis syamsi, sebelum tergelincirnya matahari atau sebelum zuhur. Sebagaimana dari riwayat hadis yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah bertanya kepada Aisyah, "Apakah ada makanan yang saya makan pada hari ini, wahai Aisyah?" Aisyah menjawab, "Tidak ada makanan yang kita makan, Rasulullah." Maka Rasulullah mengatakan, "Kalau begitu saya akan puasa pada hari ini." Sehingga dari hadis ini bisa diambil pelajaran bahwa niat puasa sunnah diperbolehkan niatnya pada pagi hari sampai sebelum waktunya zuhur. Asal ketika subuh tadi, ketika fajar itu belum makan, belum minum. Kemudian yang kedua, fardu yang kedua yaitu al-imsak anil akli wasyurbi, menahan diri dari makan dan minum. Kemudian yang ketiga al-jima, bersetubuh. Dan yang terakhir wa ta'ammudul qai, menyengaja untuk muntah. Walladzi yuftiru bihi shaim asratu asya'a. Kemudian hal-hal yang membatalkan orang yang berpuasa ada 10 hal. Yang pertama, ma wasala amdan ilal jaufi warroksi, yaitu sesuatu yang sampai kepada
Jauf itu artinya lubang, juga yang masuk ke dalam kepala. Di dalam kitab Ad-Durarur Ramdaniyah yang ditulis oleh Habib Muhammad bin Abdullah Al-Idrus, di situ ada penjelasan ini dalam fikih mazhab Syafi'i. Al-manafid al-maftuha, lubang yang terbuka, ittifaq para ulama, ini nanti hukumnya batal ketika masuk ke dalam lubang yang terbuka yang 4 hal ini, yaitu yang pertama al-famu, mulut, yang kedua al-anfu, hidung, kemudian yang ketiga al-kubul, jalan depan, dan yang keempat ad-dubur, jalan belakang. Selanjutnya wa ammal ainu fayarul malikiyah wa syafi'iyah bi annaha ghairu maftuh. Kemudian mata, mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah mengatakan bahwa mata ini bukan termasuk hal yang terbuka, sehingga kalau ada sesuatu yang masuk ke dalam mata, mengobati mata, itu tidak membatalkan puasa. Kemudian al-uzun wal uzun ala khilafin. Kemudian kalau telinga, ini khilaf para ulama. Di dalam kitab Ad-Durarur Ramdaniyah, di situ dijelaskan, ketika kita mandi keramas, mandi besar, kalau mandinya itu mandi lil ibadah, mandi besar, kemudian ada air yang masuk ke dalam telinga, la yubtilu, tidak membatalkan puasa. Tetapi kalau mandinya bukan mandi lil ibadah, maka termasuk hal yang membatalkan puasa, Oleh sebab itu, kita harus hati-hati ketika mandi keramas, mandi yang bukan mandi besar, maka harus hati-hati jangan sampai air masuk ke dalam telinga. Selanjutnya, yang membatalkan puasa yaitu wal huknatu fi ahadis sabilaini. Wal huknatu fi ahadis sabilaini. Jadi kalau mengobati sesuatu di salah satu dua jalan, yaitu jalan depan, jalan belakang, ini membatalkan puasa. Wal qai'u amdan, muntah yang disengaja. Umpamanya memasukkan jari ke tenggorokan sehingga sampai muntah, nah ini membatalkan puasa. Wal wat'u amdan fil farji, kemudian bersetubuh dengan disengaja, artinya sadar bahwa pada waktu itu adalah waktu bulan suci Ramadan, nah, maka termasuk membatalkan puasa. Kemudian yang terakhir selanjutnya wal inzalu an mubasyaratin, yaitu keluarnya mani dengan bertemu kulit, onani umpamanya, ya, ini membatalkan puasa. Wal haidu wan nifasu, haid dan nifas. Wal jununu, gila, wariddatu dan murtad. Wariddatu dan murtad. Dari beberapa hal ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, termasuk suntik. Kalau suntik ini tidak membatalkan puasa, vaksin namanya ya, ini tidak membatalkan puasa. Selanjutnya, wa yustahabbu fis shaumi salah satu asya. Disunahkan dalam puasa itu 3 hal. Yang pertama ta'jilul fitri, menyegerakan untuk berbuka. Wa ta'khirus sahur, mengakhirkan sahur.
Karena dengan mengakhirkan sahur, ini sampai Rasulullah bersabda, la tazalu ummati bi khairin ma'ajjalul iftar wa akharus sahur. Umatku selalu diberikan kebaikan selama umatku menyegerakan untuk berbuka dan mengakhirkan sahur. Kemudian yang terakhir, watarkul hujri minal kalam, meninggalkan ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang tidak baik ketika berpuasa. Dalam hadis yang masyhur disampaikan oleh Rasulullah, khamsun yuftirna shauma, ada 5 hal yang membatalkan pahalanya puasa. Yang pertama, al-kadzibu, bicara dusta, bohong. Yang kedua yaitu al-ghibatu, menggunjing, ngerasani istilah orang Jawa. Yang ketiga yaitu an-namimah, mengadu domba. Yang keempat wal yaminul ghamus, yaitu sumpah palsu. Dan yang terakhir wan nadharu bis syahwat, melihat dengan syahwat. Demikian pembahasan kita tentang masalah puasa. Semoga bermanfaat. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.